Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang para siswa sekalian. Kami berharap Ananda tetap mengikuti proses pembelajaran di rumah di dalam proses di masa pandemik ini untuk mengikuti pembelajaran daring yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurumu. Baik, yang pertama semalam kita bicara wilayah NKRI. Yang kedua bicara tentang wilayah laut Indonesia. Jadi Indonesia saya katakan adalah wilayah laut yang memiliki yang cukup luas daripada daratan. Wilayah laut tersebut yang dimiliki Indonesia itu ada 3 macam atau 3 jenis, ya. Yang pertama ada namanya zona teritorial, ada namanya zona landasan kontinen, ada yang namanya zona eksklusif, ya. Apa zona teritorial? Zona teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jadi zona teritorial ini kalau diartikan zona wilayah, ya, wilayah yang dimiliki Indonesia seperti itu. Itu dari garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut. Saya katakan tadi di 12 mil itu di garis khayalnya di tempat tokan ada 2, pada saat air laut pasang dan pada saat air laut surut itu ke arah laut lepas dengan ukurnya adalah 12 mil laut, ya. Kemudian laut yang terletak antara garis dan garis-garis batas teritorial itulah dikatakan dengan laut teritorial. Artinya laut yang terletak pada titik garis dasar tadi, garis batas tadi, titik dari garis batas itulah disebut dengan laut teritorial. Dari titik batas tadi sampai dengan garis khayal itulah disebut dengan laut teritorial. Kemudian laut yang terletak di sebelah dalam dari antara luas wilayah tadi dari khayal sampai titik dasar tadi atau titik batas tadi disebut dengan laut internal atau laut dalam. Jadi di antara jarak tadi itu dari titik khayal ke titik batas itu di dalam itu disebut dengan laut internal atau laut dalam, atau disebut dengan laut Nusantara, ya. Kemudian garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik ujung pulau terluar. Jadi garis dasar tadi saya katakan garis khayal, garis yang menghubungkan titik-titik tadi, di mana batas-batas setelah diukur dari titik pulau terluar, sehingga terjadi suatu pertemuan atau terjadi suatu penyatuan antara titik-titik ujung-ujung titik pulau terluar ini. Jadi dengan terhubungnya antara satu titik ke titik lain yang telah diukur dari pulau terluar itu disebut dengan garis dasar. Itulah tadi yang dikatakan zona teritorial. Intinya apa? Wilayah kita itu diukur dari batas wilayah yang pulau terluar pada saat pasangan laut dan surut air laut ke arah laut lepas. Titiknya itu tadi, batas titiknya itu disebut dengan batas laut atau batas teritorial atau laut teritorial. Kemudian proses di dalamnya itu laut internal atau laut Indonesia.
Sedangkan titik-titik titik-titik batas teritorial itu yang menghubungkan satu dengan yang lain itu disebut dengan garis dasar. Oke, anakku, itu tadi yang dikatakan zona teritorial. Baik, persiswa sekalian, kita lanjutkan tentang zona landas kontinen. Zona batas kontinen itu ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Jadi landasan kontinen itu ada dasar laut secara geologis maupun morfologis, itu ya bentuk-bentuk yang terdapat dari komposit bumi, tanah di dalam bumi di dalamnya, apakah jenis batu-batuan seperti itu, maupun morfologi bentuk-bentuk yang di permukaan wilayah kita, baik di darat maupun laut. Adapun batas-batas kontinen itu diukur dari garis dasar paling jauh 12 mil laut. Jadi ukurannya adalah 12 mil laut. Kemudian pengumuman tentang batas landas kontinen itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari. Jadi intinya itu adalah tentang hak-hak dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki wilayah Indonesia, hak-hak tentang pemanfaatan potensi-potensi wilayah Indonesia baik di darat maupun di laut pada umumnya. Itu tadi landasan kontinen. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Apa zona ekonomi eksklusif? Adalah jalur laut selebar 12 mil ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Ya, dalam zona ekonomi ini Indonesia mendapatkan kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jadi potensinya itu 12 mil ke dalam, ya. Itu potensi kita. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Maret 1980. Artinya zona ekonomi eksklusif ini hak-hak yang dimiliki oleh Indonesia dalam pemberdayaan sumber daya alam, diukur paling maksimal adalah dari garis dasar 200 mil, ya, 200 mil ke dalam. Ini potensi kita. Lebihnya itu adalah milik internasional. Itu tadi atau wilayah lain seperti itu, ya. Inilah tadi jenis-jenis wilayah laut yang dimiliki Indonesia atas 3 bentuk atau 3 macam. Yang pertama zona teritorial, yang kedua zona landasan kontinen, yang ketiga zona ekonomi eksklusif. Oke, sekian dan terima kasih. Kami Bapak tak lupa juga mau tetap mengingatkan segera lakukan ringkasan dari tutorial yang Bapak sampaikan, yang mana tidak ada dimiliki oleh buku paket ke buku sebagai tugas kamu di dalam proses pembelajaran PPKN. Oke, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.